Yang 3P 1M. Ada. P1M. Terima kasih Bu Yusi. Selamat buat Bu Yusi. Selamat ke depan. Peri mana Peri? Selamat. Ya, mulai dulu dengan menyampaikan. Saya beringat. Oke, saya silakan waktunya. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Bapak Chris, terus silakan. Baik, terima kasih Pak Cik. Masuk dari konsentrasi. Bapak sekalian, Jadi maksudnya izinkan saya untuk menyampaikan perkit pada pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kami di KM tentu ingin berkontribusi untuk kegiatan yang dimandatkan kepada Pak Ketua. Dan terang saja ukuran atau parameter yang kami kemukakan di sini, saya tidak yakin apakah memenuhi perkit Pak Ketua atau bagaimana. Oleh sebab itu mohon masukannya nanti, karena di perkit Pak Ketua itu menurut saya masih gelondongan gitu ya, jadi kita tidak tahu harus angka berapa yang kita munculkan gitu loh. Baik, Romo, Bapak Ibu sekalian, jadi kegiatan nomor 1 itu adalah melaksanakan penelitian PKM dan penerbitan. Ini memang mandatori yang ada pada PKM. Target kinerja untuk 2024 ini adalah jumlah penelitian itu 10 judul, PKM 10 judul, dan penerbitan 10 judul. Sesungguhnya penelitian ini akan terselenggara 13 judul, karena ada 3 penelitian penugasan dari kampus, ya. Jadi tapi di sini kita tulis apa yang sudah ada dalam kontrak kerja 10 itu. Lalu strateginya tentu menyediakan anggaran hibah penelitian, PKM dan penerbitan jurnal kampus. Lalu juga melakukan seleksi proposal. Nanti keterangannya itu ya ada 10 laporan penelitian, 10 laporan PKM dan 5 penerbitan jurnal. Namun yakin saya bahwa untuk penerbitan jurnal 5 ini akan mudah mencapainya, karena yang sedang dalam proses Romo Pras saja sudah 3 ya, sudah 3 buah ya, 1 disita 2, 2 disita 4. Jadi sudah 3 dalam proses ya. Mudah-mudahan ada yang terbit April, ada yang terbit Juni. Jadi udah 3. Jadi kalau 5 saya kira rasanya sih tercapai Pak Jen. Itu baru Romo Pras, belum lagi Romo Mikael, lalu yang lain-lain gitu. Baru 2 orang Romo aja udah tercapai. Berikutnya melaksanakan monitoring penelitian dan PKM. Jumlah kegiatan MONEP ini direncanakan 2 kali. Lalu strateginya mengadakan seminar penelitian dan PKM serta logbook ya, dan tentu saja laporan MONEP. Yang ketiga, meningkatnya kualitas dan pemanfaatan hasil penelitian. Jumlah HAKI adalah 10 dari buku dan artikel jurnal. Ini juga kelihatannya akan tercapai karena yang sudah ada berapa Pak Cen? 2 ya, HAKI yang sudah ada. Pasar Pers kemarin tahun lalu kan? Tahun lalu. Oke, yang sedang yang saya sudah dipersiapkan ada 2. Jadi artinya untuk 10 HAKI itu bisalah kita capai. Ya.
Tuh, yang Yohanes belum ya? Belum ya. Tuh, jadi strateginya itu kita sebagaimana tahun-tahun sebelumnya memberikan insentif publikasi hasil penelitian di jurnal dan buku kepada dosen. Lalu ya tersedianya HKI dan itu sudah jurnal. Lalu yang terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, di sini ya tentu membimbing skripsi dan tentunya juga tesis mahasiswa sebanyak 5, dan angka ini sebetulnya minimalis, biasanya sih akan lebih. Lalu tentu mengajar mata kuliah, lalu melaksanakan penelitian, 1 kelompok DIPA, 1 joint riset, dan 1 penelitian mandiri. Ya. Strateginya tentu yang pertama ya mengatur jadwal secara kolektif bagi mahasiswa bimbingan, mengajar sesuai jadwal. Apabila berubah jadwal maka diganti hari. Lalu mengumpulkan itu yang penelitian ya, mengumpulkan isu-isu strategis terkait penelitian kelembagaan, bidang ilmu, penugasan, dan transformasi pendidikan. Berikutnya publikasi hasil penelitian di jurnal terakreditasi sebanyak 1 terbitan, menentukan jurnal tujuan serta mempersiapkan artikel sesuai template, mengelola jurnal kampus, yang membuat jadwal penerimaan, review, dan penerbitan, lalu memverifikasi artikel dan buku yang masuk di Sinta Setakat Negeri Pontianak setiap bulan. Demikian Romo, Ibu Bapak sekalian, 4 kegiatan yang kami ya, jadikan target kinerja di P3 ya. Terima kasih. Ya, sebelum diakhiri tadi saya tambahkan sedikit yang melaksanakan penelitian dan penerbitan, kemudian melaksanakan monitoring dan penelitian dan melaksanakan monitoring penelitian dan PKM itu dari PMA 4 tahun 2017. Kemudian yang berkaitan kedua itu meningkatnya kualitas dan pemanfaatan hasil penelitian. Itu berkaitan faktual. Dan di situ jumlah hakimnya ada 6 yang di Berkin, tapi kita targetnya 10. Kita targetkan 10 karena kayaknya masih tercapai ya. Gitu ya. Silakan kalau ada masukan. Nah, mungkin pertama terkait dengan silakan Romo. Romo bilang ya apa-apa. Lanjut dulu Pak. Jadi mungkin terkait dengan tertib itu paling tidak selain tadi yang dicantumkan Pak Kris itu kan tertib nomor 10 aja kayaknya. Iya. Nah, sebenarnya P3M itu bisa ikut ambil bagian di tertib nomor 6, 7, 10 dan 11. Mungkin bisa dicatat dulu. Iya. Yang 6 itu penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan. Di situ kan ada persentase program studi yang menyelenggarakan sistem kampus Merdeka. Nah, di Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu salah satunya kan keterlibatan mahasiswa di penelitian bisa dijadikan poin. Oke, kan dari keterlibatan mahasiswa. Ya, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian. Itu bisa dijadikan indikator ya. Baik. Kemudian yang 7 itu meningkatnya budaya mutu pendidikan. Nah, itu bisa ditunjukkan dengan publikasi mahasiswa. Oke. Yang didorong oleh P3M ya. Kemudian yang 10 itu sudah dimasukkan. Kemudian meningkatnya kualitas lulusan PTK, yaitu sama tadi jumlah publikasi mahasiswa S1 dan S2 ya. Itu mungkin bisa itu. Kemudian terkait dengan yang poin 10 itu kan di situ Bapak jabarkan jadi 3. Kalau menurut saya itu tetap 1 dia. Poin 10 itu meningkatnya kualitas pendidikan, hanya saja penjabarannya di situ ada pelaksanaan penelitian itu semacam indikator lebih detailnya itu. Jadi tetap dia hanya satu item itu, cuma tadi pelaksanaan penelitian udah oke. Kemudian monet segala macam itu HKI itu udah 1 itu. Cuma tadi ada saya lihat yang pengelolaan jurnal itu sebenarnya bukan di dalam masuknya, masuk ke poin 10 itu tadi. Oh iya benar. Itu kan pemanfaatan kualitas itu
pemantauan penelitian dengan penerbitan jurnal. Jadi itu lebih tepat kalau dinaikkan ke Beda. pemanfaatan itu yang di Perkin Ketua itu. Jadi yang di Tridharma itu lebih ke kegiatan pelaksanaan pendidikan pengajaran yang dilakukan secara pribadi. Tapi kalau kaitannya dengan kelembagaan tadi, misalnya pengelolaan jurnal itu masuk ke yang tadi. Satu lagi. Baik, sangat konstruktif masukan dari Pak Ketua, nanti akan kami sempurnakan. Apakah masih ada? Ya, kita sudah ada. Nanti tuntaskan lagi. Kalau dianggap cukup, kita akan bergeser ke P2M. Nanti terakhirnya PM. Karena dari P3M turun P2M. P1M. Nanti P1M. Gimana Pak Chen, langsung ke P2M? Ya. Calon ibu. Payah Pak Krisni. Nah, kan langsung dia kalau langsung masuk. Baik, selamat siang Romo, Bapak Ibu. Mohon izin saya menyampaikan parking dari P2M. Memenuhi mandat dari Bapak PLT Kepala P2M dan Sekretaris P2M yang tidak dapat hadir pada hari ini. Kami coba menyusun target kinerja 2024 atau parking 2024 berdasarkan parking Pak Ketua dan juga PMA 4 tahun 2017 yang sebenarnya juga masih kurang yakin untuk menyusun ini, tapi mohon masukannya nanti. Ada 5 yang kami coba susun, 3 dari parking Pak Ketua, 1 dari PMA, kemudian 1 lagi itu yang tambahan Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama itu yang dari parkingnya Pak Ketua, menguatkan kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pengusahaan. Ini kami coba susun target kinerjanya akreditasi prodi baik sekali. Strategi pencapaiannya dengan memenuhi persyaratan yang harus dicapai untuk akreditasi sesuai dengan standar akreditasi, yaitu 9 standar mutu. Lalu yang kedua, meningkatkan budaya mutu pendidikan. Ini juga dari parking Pak Ketua. Target kinerjanya adalah dilakukannya survei dan monep yang dilaksanakan setiap akhir semester. Kemudian strategi pencapaiannya dengan melaksanakan survei dan monep. Survei ini berupa EDOM, kemudian ada survei kepuasan layanan kampus, survei kepuasan layanan dosen PA, kepuasan mitra penelitian dan PKM, dan ada beberapa survei lainnya. Kemudian yang ketiga, masih dari parking Pak Ketua, yaitu menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pada satuan pendidikan. Target kinerjanya adalah audit mutu internal yang dilaksanakan 1 kali setahun. Strateginya dengan melaksanakan audit mutu internal setiap tahunnya. Lalu yang keempat, melaksanakan pelaporan monep dan audit. Ini target kinerjanya ada 1 laporan audit mutu internal, 1 laporan rapat tinjauan manajemen, dan masing-masing laporan survei dan monep. Strateginya adalah menyusun laporan paling lambat 30 hari setelah audit survei atau monep dilaksanakan. Yang kelima ini adalah Tridharma. Yang pertama, targetnya adalah mengajar minimal 6 SKS per semester dengan strateginya yang mengajar sebanyak minimal 6 SKS setiap semesternya yang dilaksanakan pada semester ganjil dan genap. Lalu jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir ini belum kami isi jumlahnya berapa. Mungkin minimalnya tadi Pak Kris berikan 5 ya Pak ya, minimal untuk mahasiswa, pembimbing mahasiswa tugas akhir di setiap tahunnya. Jadi mungkin nanti akan kami tambahkan berapa jumlahnya gitu. Lalu yang ketiga yaitu publikasi 1 artikel penelitian per tahun. Strateginya dengan mempublikasi artikel penelitian pada jurnal nasional ataupun jurnal terakreditasi minimal 1 artikel per tahun. Dan untuk yang PKM yaitu publikasi 1 artikel PKM per tahun.
Strateginya juga mempublikasi artikel PKM pada jurnal nasional dan jurnal terakreditasi minimal 1 artikel per tahun. Ini yang bisa coba kami susun. Mohon masukan dari Romo, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mungkin ringkas saja saya itu ya, kebetulan di Perkin itu saya tadi belum sempat ngecek semua, tapi mungkin bisa dicatat coba. P2M ini sebenarnya memang hampir di semua Perkin itu harus terlibat dia karena jaminan mutu. Jadi paling tidak menurut saya Perkin nomor 2 itu meningkatnya kualitas ya, karena kalau ada bicara kualitas itu harus P2M masuk ya. Jadi kedua itu meningkat kualitas penerapan kurikulum, metode pembelajaran itu harus masuk juga dia. Cuma nanti mungkin kinerjanya mungkin pelaksananya evaluasi kualitas pembelajaran misalnya kan, kayak gitu. Kemudian yang nomor 3 juga meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan ya, itu juga karena ada bicara kualitas kan mungkin bisa dicapai dengan menetapkan misalnya standar apa ya terkait dengan itu kan. Kemudian 4 itu meningkatnya kualitas sarana prasarana, itu juga penjaminan mutu, tapi mutu itu lebih ke ini ya, pendidikan ya, mungkin sarana prasarana mungkin enggak kayaknya. Mungkin 4 enggak ya, tapi 6 menguatnya akreditasi itu udah pasti ya. Itu udah masuk di situ saya kira. Yang 7 meningkatnya mutu budaya pendidikan, di situ juga sudah masuk. 8 menguatnya tata kelola SPMI sudah masuk ya. 10 9 saya kira enggak. 10 udah masuk ya, meningkatnya kualitas pemanfaatan hasil penelitian. Itu harus, karena ada kaitan dengan itu ya, proses pembelajaran juga. Nanti mungkin dengan penetapan standar-standar terkait dengan penelitian, karena dalam akreditasi kan ada. Kemudian 11 ya, kualitas lulusan itu udah pasti. 12 administrasi pendidikan itu udah pasti. Administrasi pendidikan. Dan mungkin dicatat nanti coba jadi. Saya kira itu. Baik, nanti akan kami coba tambahkan itu. Terima kasih. Kemudian yang Putri Dharma mungkin bisa mengacu ke yang kita bahas di awal ya, yang ketika waket 1 ya, mungkin nanti dosen-dosen pada dasarnya kan seperti itu, nanti bisa mengacu sama. Baik, ya, sudah selesai. Jadi tidak ada masukan lagi. Langsung ya. Baik, berikan aplaus dulu untuk PKM dan tentunya. Silakan kembali ke tempat. Bu Yusi. Ya, baik, kita akan melanjutkan kegiatan kita dengan sesi yang ketiga ya, akan diisi oleh moderator Pak Floresi Sutami, saya Pak, dan narasumber kita Profesor William Chan. Kami mohon Pak Profesor untuk ke depan.